Pagar Laut Tangerang yang dulu membisu kini semakin ramai. Banyak liputan dan kunjungan ke lokasi pantai yang konon bentangannya sejauh 30 km. Sebelum lanjut, mari kita saksikan apa yang dilakukan orang ini. Nyebur ke laut sambil teriak-teriak tidak jelas. Apakah mencari solusi? Atau ingin disebut pahlawan? Atau apa lagi? Dari caranya, kebiasaannya, ucapannya tak lebih dari numpang tenar. Beri kesempatan sebesar-besarnya kepada para pihak yang berwenang menyelesaikan masalah yang menjadi tugas atau ditugaskan kepada mereka. Pagar laut ini adalah fakta. Perlu dicari datanya, meliputi sejarah asal mulanya, aspek yuridis atas keberadaannya, tujuan serta dampak lingkungan maupun sosial ekonomi yang ditimbulkannya. Semua keterangan perlu diperhatikan, baik yang terbaru maupun 30 tahun silam bahkan sebelumnya. Peraturan bisa saja mengalami perubahan. Undang-undang ada yang dibuat baru sesuai kebutuhan dan sangat mungkin berbeda dengan situasi dan kebutuhan masa lalu. Bisa saja suatu kondisi yang saat ini bertentangan dengan undang-undang, tapi ketika dulu saat kegiatan itu dilakukan, undang-undangnya belum ada atau belum berubah. Untuk itu kita sepatutnya tidak memberikan kesimpulan prematur sebelum menelaah berbagai hal yang ada kaitannya. Presiden Prabowo memang memerintahkan pencabutan pagar dengan tujuan agar para nelayan mendapatkan kemudahan akses untuk melaut dan mendarat tanpa terhalang tancapan bambu yang banyak itu. Selebihnya adalah perintah usut, yaitu mencari tahu, mencari data seperti yang diuraikan terdahulu tadi, bukan mencari kambing hitam. Pencabutan pagar bambu tersebut tidak akan mengurangi sedikit pun hak bagi pemiliknya seandainya kepemilikan petak-petak yang menurut historis dulunya merupakan tambak ikan dan udang, kecuali jika hak yang diberikan itu kadaluarsa atau dicabut. Sampai ke ujung tadi saya sampaikan itu tempat terbitnya sertifikat SHGB yang kami sebut atas nama PT IAM itu, ya. Tadi di sono kan kita sama-sama ke sono tadi. Nah, tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Siap. Ya, Pak Lurah. Katanya ada abrasi. Kemudian dikasih batu-batu ini dari tahun 2004 katanya. Siap. Karena kalau nggak nyampe sini gitu kata dia. Saya nggak mau debat sama Pak Lurah. Ini kampung dia. Kalau kami debat nggak bisa pulang saya nanti. Tapi begini, mau Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang apa? Yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama, fisiknya udah nggak ada tanahnya. Betul kan? Betul. Nah, udah nggak ada tanahnya. Karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau gitu. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi, karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Nah, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Kenapa? Barangnya udah nggak ada, gimana ada haknya? Oke? Kecuali kalau ada barangnya. Nah, ini nggak ada barangnya. Tapi akan saya cek satu. Mengutip pernyataan Menteri ATR BPN tadi, bahwa apapun itu, jika fisiknya sekarang sudah tidak ada, berarti itu dianggap hilang. Tapi
apakah item itu ada disertakan dalam pemberian HGB saat diterbitkan? Adanya kemajuan teknologi, sebuah batas tidak mesti kasat mata, berupa patok atau tonggak, karena bisa ditetapkan menggunakan koordinat GPS. Permasalahan ini akan efektif jika diselesaikan secara teknis dengan tetap menjaga kewibawaan dan kepastian hukum administrasi negara. Hendaknya tidak ditarik-tarik ke ranah politik yang tidak ada ujungnya, apalagi ketika dijadikan peluru oleh orang-orang yang ingin menyerang lawan politiknya. Mari kita menggunakan pikiran jernih dalam menyikapi berbagai hal, karena hanya dengan pikiran jernih kita dapat mencerna hal-hal sekitar dengan benar. Terima kasih, sampai jumpa. Tapi ini prosesnya kita lalui. Jadi jangan sampai kita membatalkan sesuatu yang kita anggap cacat hukum maupun cacat material. Proses pembatalannya juga cacat juga, jangan.